Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aradi dari kelas Sistem Informasi Reguler B tahun 2024, Prodi Sistem Informasi, Universitas Sriwijaya dengan NIM 0903 1282 42 90 80. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan graf dan minimum spanning tree atau MST dalam kehidupan sehari-hari guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teori graf. Teori graf adalah cabang matematika dan ilmu komputer yang mempelajari tentang graf, yaitu struktur yang menggambarkan himpunan simpul atau vertex yang beberapa di antaranya dihubungkan dengan sisi-sisi atau edge beserta propertinya. Nah, secara sederhana, graf dapat kita simpulkan sebagai himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, ataupun sudut yang dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Jadi, graf tersebut adalah himpunan dari objek-objek atau titik-titik yang pada kali ini saya akan sebut menggunakan simpul, kemudian titik-titik tersebut akan dihubungkan garis yang merentang yang disebut dengan sisi. Fakta menariknya, graf ditemukan ketika pertama kali memperhatikan jembatan Königsberg di Rusia. Kemudian di sini ada macam-macam graf. Graf terdiri dari banyak sekali. Yang pertama itu graf sederhana, graf tak sederhana, multigraf, graf semu, graf berarah, graf tak berarah, graf berarah, multigraf, graf campuran, graf trivial, dan juga graf kosong. Nah, di sini saya akan mempresentasikan macam-macam graf beserta contohnya. Yang pertama yaitu graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana adalah graf yang tidak memiliki loops atau garis paralel, atau di sini tidak memiliki gelang, seperti contoh berikut. Kemudian yang kedua adalah graf lengkap atau complete graph. Itu adalah graf sederhana yang setiap titiknya memiliki garis ke semua titik lainnya, seperti contoh yang berikut ini. Setiap titik atau simpulnya itu memiliki sisi. Seperti ini, simpul V2 dan simpul V3 dihubungkan oleh sisi E2. Begitupun juga dengan graf lain yang ada pada gambar. Selanjutnya ada graf tidak sederhana atau unsimple graph, yaitu graf yang memiliki loops atau garis paralel ataupun gelang ataupun kedua-duanya. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Graf tersebut memiliki gelang. Pada gambar yang saya arahkan ini disebut dengan gelang. Kemudian ada juga graf berarah atau directed graph atau disingkat dengan digraph. Itu graf yang garis-garisnya memiliki arah. Seperti yang bisa kalian lihat, simpul V1 dan simpul V2 dihubungkan oleh sisi E1 dengan arah dari V1 ke V2. Arahnya seperti yang bisa saya tunjukkan pada layar. Lanjut, kemudian ada graf terhubung atau connected graph. Graf terhubung adalah graf dengan sifat setiap dua titik atau vertex terdapat garis atau busur yang menghubungkannya. Seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah contoh connected graph. Jadi setiap simpulnya itu memiliki sisi yang menghubungkannya. Namun pada gambar di sebelahnya itu ada simpul V1 dan V4 itu tidak terhubung. Begitu juga dengan V1, V2, V4, V3, V2, V3. Ini tidak disebut dengan graf terhubung. Kemudian ada graf terhubung tidak berarah dan tidak mengandung sirkuit, disebut juga dengan pohon. Nah, materi pohon akan kita bahas setelah kita mengetahui aplikasi graf dalam kehidupan sehari-hari. Graf itu dapat diterapkan berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu transportasi, seperti peta jalur kereta api, peta jalur pesawat, ataupun juga navigasi GPS. Kemudian ada jejaring sosial, di mana graf digunakan dalam koneksi pertemanan di Facebook maupun di Instagram. Lanjut, pada jaringan komputer itu ada hubungan antara server dan juga perangkat yang menggunakan graf. Kemudian ada e-commerce, yaitu pada aplikasi seperti Tokopedia, Shopee, Amazon itu menggunakan rekomendasi produk yang menggunakan graf. Kemudian ada juga manajemen proyek. Graf itu diterapkan dalam diagram alur kerjanya.
Kemudian ada juga distribusi energi, yaitu jalur distribusi listrik itu menggunakan penerapan graf dalam penggunaannya. Lanjut ada di bioinformatika, yaitu hubungan gen dan juga patogen. Nah, kita memasuki materi selanjutnya, yaitu pohon dan pohon rentang. Pohon atau tree adalah graf yang tak berarah terhubung yang tidak memiliki sirkuit sederhana. Diagram pohon dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pohon adalah suatu graf yang banyak vertexnya sama dengan n lebih dari 1 jika dalam catatan jika graf tersebut tidak memiliki lingkar atau cycle-free, siklus, ataupun juga sirkuit, dan banyaknya rusuk n dikurang 1, dan juga graf tersebut terhubung. Seperti gambar yang bisa dilihat di sini, pada gambar pertama ini disebut dengan pohon, karena setiap simpulnya itu memiliki sisi dan tidak ada yang membentuk sirkuit seperti gambar yang kedua, di mana gambar kedua ini terdapat simpul-simpul yang memiliki sisi semuanya sehingga ini membentuk sirkuit seperti ini. Ini dinamakan sirkuit. Sehingga gambar kedua ini kita tidak bisa menyebutnya sebagai pohon. Kemudian ada pohon rentang atau spanning tree. Spanning tree adalah subgraf jaringan yang menghubungkan semua perangkat jaringan tanpa membuat loop ataupun sirkuit tadi. Spanning tree juga dapat diartikan sebagai graf terhubung yang diperoleh dari mutus sirkuit dalam graf. Kemudian ada minimum spanning tree adalah pohon dengan rentang bobotnya minimum. Pada kali ini kita akan membahas minimum spanning tree tersebut. Contohnya, contoh kecilnya itu yaitu pada graf G berikut. Ini graf awalnya itu memiliki banyak sekali bobot. Ada 1, 3, 2, 3, 2, 2, dan juga 1. Sehingga jika kita terapkan teori minimum spanning tree, itu hanya diperoleh panjang bobotnya hanya 8 keseluruhan dan bentuknya seperti ini. Bagaimana cara kita merealisasikan minimum spanning tree tersebut? Itu ada menggunakan dua teori. Yang pertama yaitu algoritma prim, dan yang kedua yaitu algoritma Kruskal. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan algoritma prim terlebih dahulu. Algoritma prim adalah algoritma dalam teori graf yang mencari pohon rentang minimum atau minimum spanning tree tadi dari graf berbobot yang saling terhubung. Caranya membangun pohon pembangun minimum dengan memeriksa sisi demi sisi untuk memilih sisi dengan bobot kecil dan membuang bobot besar. Nah, langkah-langkah jika ingin kita menentukan minimum spanning tree menggunakan algoritma prim itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengambil sisi graf G yang berbobot paling kecil atau minimum, kemudian masukkan ke dalam T atau bobot minimum titik awal sementara. Kemudian kita pilih sisi mau itu dari U maupun dari V yang mempunyai bobot minimum yang bersisian dengan simpul di T. Tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T, jadi ini tidak boleh balik ke titik awal yang telah kita tentukan bobot minimumnya tadi. Kemudian baru kita masukkan UV ke dalam T dan kita ulangi langkah 2 tersebut sebanyak N dikurang 2 kali. Kemudian ada algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah salah satu algoritma yang termasuk dalam suatu teori graf dan dapat digunakan untuk mendapatkan minimum spanning tree dari graf berbobot paling terkecil hingga terbesar. Jadi perbedaan algoritma prim dan algoritma itu terletak dari langkah awal menentukannya, yang dimana algoritma prim tadi menentukan awal dari sisi dengan bobot paling minimum dan kemudian melihat dari sisi-sisi lainnya, sedangkan algoritma Kruskal itu kita mengurutkan terlebih dahulu dari bobot terkecil sampai terbesar. Seperti langkah-langkah yang telah saya buat di sini. Nah, diurutkan menaik berdasarkan bobot kecil, bobot besar. Kemudian kita pilih, kita buat T yang masih kosong, dan kita pilih sisi U dan V dengan bobot minimum dan tidak membentuk sirkuit. Tambahkan U dan V dalam T. Kemudian sisanya itu sama seperti algoritma prim. Nah, ini adalah algoritma primnya, dan ini juga algoritma Kruskalnya. Baik, kita lanjut ke permasalahan yang akan kita pecahkan menggunakan teori algoritma prim dan juga algoritma Kruskal menentukan minimum spanning tree. Di sini ada permasalahan, sebuah perusahaan memiliki 6 komputer dan ingin saling dihubungkan menggunakan kabel jaringan. Jarak dalam meter antar komputer diberikan dalam bentuk graf berikut. Nah, ini adalah graf yang diberikan dari permasalahan soalnya, di mana ada bobot setiap
sisinya, yaitu dalam bentuk meter, ada 10 meter, 45 meter, 25 meter, dan seterusnya. Dan pertanyaan di sini adalah, tentukan jalur kabel optimal dengan total panjang kabel paling sedikit. Nah, untuk memecahkan masalah ini, kita gunakan teori dari algoritma Prim dan juga algoritma Kruskal. Nah, yang pertama ini adalah penerapan pembahasan menggunakan algoritma Prim. Langkah yang pertama tadi itu kita melihat bobot yang paling minimum dulu. Seperti ini sudah saya buat bobot-bobot masing-masing dari setiap simpul dan juga sisinya, yaitu kita bisa lihat dari sisi 1 dan sisi 2 itu dengan bobot 10. Maka kita buat pada di sini. Pohon merentangnya kita buat mengikuti bentuk graf yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu garis lurus seperti ini. Seperti ini pohon merentangnya. Kemudian di antara 1 dan 2 kita lihat bobot yang paling kecil. Di sini ada bobot 30, bobot 45, dan kemudian yang di 2 ada 25, ada 35 dan 50. Maka yang paling minimum adalah 25. Maka kita ambil sisi 2 dan juga 6 dengan bobot 25 dan dengan bentuk graf yang seperti ini. Lanjut dari yang kita dapatkan yaitu 2 dengan 6, kita bisa lihat ada 20, ada 15, dan juga 55. Di sini yang paling minimum adalah 15, yaitu dari 3 ke 6, seperti yang bisa kita lihat di sini. Maka bentuk pohon merentang minimumnya adalah seperti ini, mengikuti dari graf yang telah ditentukan sebelumnya. Lanjut, ini adalah langkah-langkah selanjutnya. Langkah yang ketiga yaitu kita mendapatkan 15 tadi dengan pohon merentang minimum seperti ini. Maka kita lihat lagi, dari 3 ini yang mana yang paling minimum dan juga 6. Dari 3 itu ada 50, bobot 50, bobot dan juga bobot 35. Kemudian di 6 itu ada bobot 20, bobot 55. Maka yang paling minimum dari semua bobot yang bisa kita lihat adalah 20. Maka kita buat sisi dari 4 ke 6. Seperti langkah yang telah dibuat di samping 4 dengan 6 dengan bobot 20. Kita tarik sisi dari simpul 4 dan juga 6. Kemudian kita bisa lihat bahwasanya dari 4 itu bisa kita hubungkan ke 1 atau titik T awal tadi. Namun pada materi pohon itu tidak boleh membentuk sirkuit. Nah, jika kita menghubungkan 4 dengan 1 maka dia akan membentuk sirkuit dan itu tidak bisa kita gunakan. Maka dari sisi 1 dengan 4 itu kita tolak. Nah, kemudian yang bisa kita peroleh yaitu dari 3 ke juga 5 dengan bobot 35. Sehingga kita buat seperti ini. Begitulah pembahasan algoritma Prim dan menghasilkan pohon rentang minimum seperti ini dengan melihat sisi-sisi dengan bobot yang paling kecil. Kemudian kita lanjut ke pembahasan algoritma Kruskal, di mana pada langkah yang pertama tadi itu algoritma Kruskal itu kita urutkan terlebih dahulu bobot dari yang paling kecil sampai yang paling besar seperti pada tabel yang ada di layar, sehingga dapat kita gunakan untuk mencari pohon rentang minimum menggunakan materi algoritma Kruskal. Yang pertama yaitu sisi 1 dan juga 2 dengan bobot 10. Nah, ini kita buat pohon rentangnya seperti ini. Kemudian ada bobot 15, yaitu 3 dan juga 6, di mana mengikuti graf yang sudah ada, 3 dan 6 itu turun ke bawah seperti ini. Maka kita buat juga bentuk turun ke bawah seperti ini. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu sisi 4 dan juga 6 dengan bobot 20. 4 dan juga 6 dengan bobot 20 itu bentuknya seperti ini. Maka kita buat juga pada pohon rentang minimumnya dengan bentuk seperti ini. Nah, lanjut ke bobot 25 yaitu 2 dan 6. Nah, 25 dan 2 dan 6 ini berbentuk seperti ini, dari 2 dan juga 6. Maka kita hubungkan 2 dan 6 seperti di bawah ini. Lanjut ke bobot selanjutnya yaitu bobot 30, yaitu 1 dan juga 4.
Di sini jika kita menyambungkan, lagi-lagi jika kita menyambungkan maka dia akan membentuk sirkuit atau siklus yang dimana itu tidak diperbolehkan dalam materi pohon. Maka lagi-lagi kita tolak. Lanjut ke bobot yang selanjutnya yaitu 35, yaitu dengan bobot 35. Dari 3 ke 5 itu berbentuk seperti ini, maka tinggal kita sambungkan saja 3 dan 5 seperti ini. Maka inilah pohon rentang minimum yang dihasilkan menggunakan algoritma Kruskal. Nah, ini dia dari kedua teori algoritma Prim dan algoritma Kruskal itu sama-sama menghasilkan pohon rentang yang sama meskipun menggunakan metode yang berbeda. Yang awalnya grafnya seperti ini memiliki banyak sekali bobot, itu dapat kita peroleh dengan bobot paling minimum dan juga pohon rentang yang tidak membentuk sirkuit. Sehingga dapat kita peroleh bobot-bobot yang kita peroleh ini ada 10, kemudian ke 25, kemudian ke 15, kemudian ke 20, ke 35, dan kita tambahkan menjadi 105. Nah, balik lagi ke permasalahan kita awal mengenai 6 komputer dan jaringan yang ingin kita sambungkan dan rentang minimumnya. Nah, bobot minimum 105 meter adalah total panjang kabel minimum yang diperlukan untuk menghubungkan semua komputer dalam jaringan tersebut. Artinya 105 meter adalah panjang kabel terkecil yang harus digunakan agar semua komputer dapat saling terhubung tanpa menggunakan kabel secara berlebihan dan tetap memastikan setiap komputer bisa berkomunikasi dalam jaringan. Panjang ini dihitung berdasarkan solusi minimum spanning tree (MST), di mana algoritma memiliki jalur kabel yang optimal ataupun terpendek dari semua kemungkinan jalur tanpa membentuk siklus. Jadi kesimpulannya itu adalah teori algoritma Prim dan algoritma Kruskal ataupun minimum spanning tree dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menemukan jalur, rute, ataupun hasil yang optimal ataupun terpendek tanpa berlebihan. Nah, sepertinya itu saja materi mengenai pohon dan juga graf untuk memenuhi tugas matematika diskrit. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan data dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.